Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sabnanggreni, biasa dipanggil Bina. Jadi di sini Bina bakal menjelaskan tentang perkembangan emosi. Yang pertama kita harus tahu dulu ya bahwa makhluk itu adalah makhluk yang sosial. Contohnya ini seperti bayi memiliki perasaan sehingga ia menunjukkan setidaknya 5 ekspresi seperti minat, terkejut, gembira, marah, sedih. Nah, bayi itu mengekspresikan dengan 5 ekspresi tadi tersebut. Kalau misalnya sedih dia menangis, kalau gembira dia bakal tertawa dan lain sebagainya. Yang kedua ada perkembangan ekspresi emosional. Nah, bayi ini mengkomunikasikan perasaan melalui ekspresi wajah seperti senang, tertawa, sedih yang sudah tadi Bina sampaikan di awal. Kalau misalnya dia tertawa pasti mungkin tertawa, kalau misalnya sedih mengeluarkan air mata, dan perkembangan ekspresi emosional itu sebenarnya diketahui oleh orang terdekat kita seperti orang tua kita. Contoh nih ketika kita melihat bayi orang lain yang nangis, kita tahu kalau misalnya bayi tersebut nangis tapi nggak tahu nih nangisnya karena apa, mungkin karena sakit atau mungkin karena ingin sesuatu, karena kan bayi itu memiliki ekspresi yang hampir sama gitu. Kalau misalnya sedihnya begini, karena begini, kalau misalnya sedih begini, karena ini gitu kan ya. Yang Bina tahu tuh begitu. Nah, yang lebih paham bayi tersebut mengapa itu karena bayi tersebut mengapa itu dari ibunya sendiri. Jadi sebenarnya yang harus mengetahui dan harus mengontrol tuh dari orang tua kita sendiri. Jadi sebagai orang tua kita tuh harus mengenal nih tentang ekspresi emosional anak supaya kita bisa menanganinya dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga itu adalah urutan emosi berdasarkan usia. Nah, pasca kelahiran, bayi itu sudah mampu menunjukkan ekspresi nih. Pada 2 tahun pertama mulai muncul berbagai emosi. Jadi, ketika lahir kita tuh sebenarnya sudah bisa menunjukkan ekspresi, tapi mungkin hanya dasar. Dan ketika 2 tahun pertama itu mulai berbagai emosi lagi nih, sampai pada antara 2 sampai 7 bulan yang mampu memunculkan ekspresi marah, kesedihan, gembira, dan juga ketakutan. Itu adalah emosi dasar atau primer. Nah, emosi dasar dan primer ini adalah ekspresi yang ditimbulkan melibatkan pemahaman tentang kesadaran diri. Jadi, emosi dasar itu tentang adanya kesadaran diri. Contohnya nih ketika bayi, mereka tuh bisa merasakan malu, bisa merasakan bangga ketika orang tua senang, pasti kita juga senang. Dan pada usia 3 sampai 4 tahun anak itu mulai mengevaluasi penampilan baik ataupun buruknya. Karena kan ketika kita sudah mulai dewasa kita tahu ya dan mulai berpikir gitu. Apakah ini baik ketika saya berpenampilan seperti ini ataukah buruk dan lain sebagainya. Jadi setiap perkembangan tuh memiliki emosi yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Mengenai tentang emosi nih, mengapa ya remaja itu lebih mudah emosinya tuh negatif? Benar banget gak sih? Apalagi di perkuliahan ini gitu ya, pasti banyak banget ya remaja tuh yang mudah sekali tuh memberikan emosi negatifnya. Itu karena adanya perubahan fisiologis dan hormonal yang menyertai kematangan seksual. Jadi memang ada sebab-sebab lain yang ataupun hormonal yang ada di diri kita sehingga kita bisa ataupun mudah mengeluarkan emosi negatif tersebut. Ini tuh dapat meningkatkan kemurungan dan juga kegelisahan. Nah, penyebab lain juga tuh ada selain dari internal, ada juga dari eksternal. Contohnya seperti dari guru ataupun orang tua, mungkin di dalam keluarganya memiliki permasalahan, orang tuanya yang mungkin sering marah-marah ataupun melakukan tindakan yang tidak seharusnya, itu dapat membuat emosi negatif kita tuh juga keluar gitu. Jadi bukan hanya dari internal tapi eksternal juga ada.
Nah, regulasi ataupun penanganan emosi sendiri tuh gimana sih? Jadi yang pertama, setiap orang tuh pasti memiliki ya aturan tersendiri dalam mengekspresikan emosi, atau kita tuh bisa mengetahui lah diri kita tuh harus mengeluarkan emosi tersebut atau tidak. Contohnya nih, ketika Bina pernah jalan gitu sama teman-teman Bina banyakan. Nah, ketika kita jalan, ketika kita sudah makan, ada salah satu seorang teman Bina yang membuat Bina mungkin sedikit sedih ataupun sedikit marah. Tapi Bina menahannya karena Bina tahu ini nggak cocok untuk Bina keluarkan. Kalau misalnya Bina mengekspresikan kemarahan ataupun kesedihan tersebut, nanti vibes dari pertemuan kita, makan-makan kita jadinya nggak enak gitu, jadinya vibesnya negatif aja gitu. Jadi Bina mengusahakan untuk tidak mengeluarkan ekspresi tersebut karena situasinya tidak cocok gitu. Dan pada awal fase kehidupan, pemahaman moral tuh lebih mudah diberikan nih teman-teman. Jadi ketika kita masih kecil itu malah lebih baik untuk diberikan pemahaman ataupun pembekalan moral daripada ketika kita di pertengahan, karena ketika di pertengahan baru kita diberikan pemahaman tentang moral ini sendiri, itu kita lebih cenderung membandingkan, sehingga tujuan yang akan dicapai itu tidak sesuai apa yang diinginkan. Jadi peran orang tua itu penting banget untuk memberikan pembekalan anak tentang moral sejak dini. Nah, fase selanjutnya yaitu ketika memasuki fase dewasa. Nah, ketika kita dewasa kan pasti sudah mulai paham ya akan bagaimana kita harus mengekspresikan emosi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dewasa, kita tuh berusaha untuk membuat diri kita bermanfaat untuk orang lain, karena pasti kita sudah memiliki pemikiran yang jangka panjang ya, sehingga kita bukan hanya bergelut di emosi yang hanya segitu-gitu aja, tetapi kita juga harus memikirkan ke depannya. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan tentang materi perkembangan emosi. Di sini kita juga bisa lihat bahwa emosi itu cukup banyak perkembangan ya di setiap fasenya, dan setiap fase kita tuh harus diajarkan oleh orang tua kita. Jadi peran orang tua tuh sangat penting banget untuk membentuk emosi kita secara positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.